Ingatlah kisah dua orang sahabat yang masuk Islam secara bersamaan. Dan dua orang sahabat ini pernah tinggal di rumah Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Salah seorang di antara kedua sahabat ini adalah orang yang sangat giat dalam beribadah. Dan yang giat beribadah ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia meninggal di dalam jihad perang fi sabilillah. Dan orang yang kedua yang tidak terlalu giat dalam beribadah, dia masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup setahun lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengambil ajalnya. Dia meninggal. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu bermimpi melihat dua orang tersebut. Thalha melihat orang tersebut di dalam mimpinya. Yang paling pertama masuk surga atau yang dahulu masuk surga adalah sahabatnya yang meninggal pada akhir. Bukan yang meninggal jihad fi sabilillah yang giat beribadah. Maka Thalha bin Ubaidillah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Thalha, "Alaysa qad shoma ba'dahum Ramadan?" Bukankah orang ini setelah saudaranya meninggal, kawannya meninggal yang pertama, dia masih mendapatkan bulan Ramadan, dia masih melaksanakan puasa Ramadan. Wa shalla 6,000 rakaah wa kadza rakaat min sunnah. Dan dia juga masih mendapati melakukan 6.000 rakaat salat sunnah, salat wajib serta sekian dari salat sunnah dan salat sunnah. Maka dengan tambahan umur setahun yang Allah berikan kepada dia menjadi sebab orang yang kedua ini lebih ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diterangkan dalam riwayat lain, inna bainahuma ma bainas samai wal ard. Derajat antara keduanya perbedaannya antara langit dan bumi. Oleh karenanya saudara-saudaraku sekalian, apabila Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini, berarti kesempatan kita masih terbuka selebar-lebarnya untuk mendapatkan ampunan Allah. Namun mirisnya, dari tahun ke tahun, banyak di antara kita yang menyia-nyiakan bulan yang mulia ini. Sehingga ketika Ramadan berakhir, dia telah menjadi orang yang didoakan oleh malaikat Jibril sebagai orang yang celaka. Ada di antara kita yang ketika memasuki bulan Ramadan, dia mendapati dirinya sangat susah dalam beramal. Mungkin semangatnya hanya di awal-awal Ramadan saja, tapi seiring berjalannya waktu, amalannya mulai melemah, semangatnya mulai memudar. Akhirnya dia kembali kepada kebiasaan lamanya, kebiasaan buruknya, bahkan sebelum Ramadan itu pun selesai. Sebelum masuk Ramadan, dia adalah orang yang tidak pernah mengerjakan sholat sunnah rawatib. Tapi ketika masuk awal-awal Ramadan, terlihat dia mulai rajin mengerjakannya, bahkan seluruh ibadah-ibadah sunnah dia jalankan. Semangatnya mulai luntur, sudah mulai capek dan jenuh. Namun pas di akhir Ramadan dia sudah meninggalkannya semua. Perhatikan saudara-saudara sekalian, apa yang membuatnya seperti ini? Mengapa semangat itu dengan mudahnya memudar? Mengapa banyak dari kaum muslimin akhirnya gagal dalam meraih kebaikan di bulan Ramadan? Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan fenomena ini di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Walau aradul khuruj la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahu an bi'athahum fathabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin." Dan jika mereka mau berangkat perang, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tapi ternyata Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Maka Allah melemahkan keinginan mereka. Dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama dengan orang-orang yang tinggal itu. Saudara-saudara sekalian, ayat ini bercerita tentang bagaimana ada sebagian orang yang meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk tidak berangkat perang. Dan Allah sangat mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati mereka, yaitu dosa. Dosa yang telah membuat mereka menjadi malas untuk melakukan ibadah, malas untuk pergi berperang. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala lemahkan keinginan mereka. Lemahkan keinginan mereka untuk beramal, beribadah. Begitu juga di bulan Ramadan ini.
Mengapa banyak yang tidak bergembira menyambutnya? Mengapa ada yang semangatnya cepat memudar? Mengapa bulan Ramadan ini terasa menjadi sebuah beban yang kita sangat ingin agar dia cepat berakhir? Karena Allah melihat noda-noda dosa yang sudah bercokol di hati-hati kita. Ketika kita sudah mengetahui akan kedatangan bulan Ramadan dan tidak ada persiapan kita dalam menyambutnya, itu akibat dosa-dosa yang telah melemahkan kita untuk melakukan persiapan-persiapan. Kita tidak berusaha untuk menghilangkannya dengan taubat, tidak berusaha menghilangkannya dengan menggembleng jiwa-jiwa kita dengan ibadah-ibadah sunnah, tidak melatih diri kita untuk menahan nafsu dari perbuatan dosa, tidak berhenti membiasakan mata-mata kita untuk memandang yang haram, tidak menahan lisan-lisan kita dari menggunjing, menggibah saudara-saudara kita. Ini semua dari persiapan-persiapan yang luput dari kaum muslimin. Akhirnya Allah Subhanahu pun membuat kita lemah dan bermalas-malasan dalam beribadah di dalam bulan Ramadan. Imam Abu Bakar Az-Zur'i rahimahullah ta'ala pernah memaparkan dua perkara yang wajib kita waspadai. Salah satunya adalah, kata beliau, at-tahawunu bil amri idza hadarahu waqtuh. Yaitu sebuah kewajiban sudah datang dari perintah ibadah, tetapi kita tidak siap untuk menjalankannya. Ketidaksiapan tersebut merupakan salah satu bentuk meremehkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya apa? Sangat besar sekali kelemahan yang ditimpakan kepada kita untuk menjalankan kewajiban tersebut, dan yang paling parah lagi, terhalang dari ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita lemah dalam beribadah di bulan Ramadan tidak lain adalah karena dosa-dosa yang sudah menumpuk di hati-hati kita. Dosa-dosa yang sudah membatu dan tidak adanya usaha kita dari menghapuskannya. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, saudara-saudaraku sekalian, apabila kita ingin sukses dalam bulan Ramadan ini, pahami baik-baik perkataan para ulama kita. Di antaranya Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi rahimahullahu ta'ala pernah berkata, "Syahrul Rajabi syahruz zara' wa syahrul Sya'ban syahrus suqiyaz zara' wa syahrul Ramadan syahrul hasah zara'." Rajab adalah bulan untuk menanam, Sya'ban adalah bulan untuk mengairi, dan Ramadan adalah bulan untuk memanen. Sebagian ulama yang lain mengatakan waktu setahun itu laksana sebuah pohon. Bulan Rajab adalah waktu menumbuhkan daunnya, Sya'ban adalah waktu untuk menumbuhkan dahannya, dan Ramadan adalah bulan untuk memanen, dan pemanennya adalah kaum mukminin. Oleh karena itu, mereka yang menghitamkan catatan amalan-amalan mereka hendaklah bergegas memutihkannya dengan taubat di bulan-bulan ini. Sedang mereka yang telah menyia-nyiakan umurnya dalam kelalaian hendaklah memanfaatkan sisa umurnya sebaik-baiknya dengan mengerjakan ketaatan di waktu tersebut. Makanya saudara-saudaraku sekalian, agar buah bisa dipetik di bulan Ramadan, harus ada benih yang disemai, dan dia harus diairi sampai menghasilkan buah yang rimbun. Puasa, qiyamul lail, bersedekah, dan berbagai amalan soleh di bulan Rajab, di bulan Sya'ban yang itu sekarang. Semua itu untuk menanam amalan soleh di bulan Rajab dan diairi di bulan Sya'ban. Tujuannya agar kita bisa memanen kelezatan buahnya di bulan Ramadan. Dan lezatnya Ramadan hanya bisa dirasakan dengan kesabaran, perjuangan, dan itu tidak datang begitu saja. Hari-hari Ramadan tidaklah banyak, saudara-saudara sekalian. Perjalanan hari-harinya begitu sangat cepat. Oleh sebab itu, marilah saudara-saudaraku sekalian, saya mengajak Anda dan diri pribadi saya sendiri untuk banyak bertaubat sebelum masuknya bulan Ramadan. Latihlah dan gemblenglah diri ini untuk taat kepada Allah dan menjauhi dosa-dosanya. Mulailah menghilangkan kebiasaan buruk yang sudah mendarah daging pada diri kita dan gantilah dengan kebiasaan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik dan hidayah untuk bertobat, mengampuni dosa-dosa kita seluruhnya, dan dikumpulkan kembali dalam bulan Ramadan dengan semangat iman dan takwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika laha ta'ziman li sya'nihi. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ikhwani. Saudara-saudaraku sekalian, marilah kita menjadi sebaik-baik manusia. Seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas
man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang dipanjangkan umurnya dan baik amalannya. Baik amalannya. Ketika seorang hamba diberikan umur yang panjang, dia menggunakan umurnya tersebut dalam ketaatan pada Allah. Dia menggunakan umurnya tersebut untuk lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wasyarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu." Dan sejelek-jelek manusia adalah orang yang dipanjangkan umurnya tapi jelek amalannya. Ternyata Allah memberinya kesempatan mendapatkan bulan Ramadan, tapi dia tidak menggunakan kesempatan tersebut sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meraih ampunan Allah dan memperbaiki amalan-amalannya. Maka pujilah Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tingginya dan seagung-agungnya pujian tatkala Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan umur kita dan bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini.